saya memberikan pendahuluan. Kalau ada hal-hal yang tidak cocok di dalam pikiran saudara waktu mendengar pengajaran ini, karena mungkin selama ini saudara terlalu biasa kenal hal-hal itu, sehingga waktu saudara dengar nanti saya mengajar, saudara akan kaget. Wah, kok beda? Jangan bereaksi negatif dulu, dengarkan dulu baik-baik. Saya selalu berkeputusan kalau saya mengajar dan yang mendengar tahu bahwa apa yang saya ajarkan tidak ada dasar firman, maka saya berhak diinterupsi. Ya, saya berhak, saya terima. Tapi selama saudara mendengar dan semua yang saya pakai adalah firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab, tapi di benak saudara kok rasanya nggak cocok, jangan dilawan dulu, dengarkan dulu sampai selesai. Berarti maksudnya supaya saudara dapat berkat. Nah, nanti selesai saya beri kesempatan. Bahkan nanti saya akan tinggalkan email address saya, nomor HP saya. Ayo kontak. Saya makin banyak belajar ketika ada saudara ingin bertanya. Ngerti ya? Nah, begini. Mengapa pernikahan itu dibenci habis-habisan oleh iblis? Selama saya hidup, betul-betul saya belum pernah melihat hal-hal lain yang begitu dibenci oleh iblis selain keluarga. Saya nggak pernah ketemu. Makin hari setan makin keras bekerja untuk menghancurkan pernikahan. Yang terakhir dunia dibuat kaget bulan Maret 2015 ketika Amerika secara undang-undang negara meresmikan perkawinan sejenis. Lalu berapa negara di dunia ikut, makin hancur pernikahan ini. Ketika acara-acara televisi ditayangkan kasus perceraian yang begitu mudah, akhirnya anak-anak gak ada contoh yang baik. Bahkan maaf, saya harus ngomong, kalau ada rekan-rekan gembala, tolong. Sudah lebih 20 tahun lebih, tiap kali saya memberkati pernikahan, saya minta kalau boleh usahakan gak bareng dengan pesta pernikahan, karena capek pengantinnya itu. Sekarang saudara bayangkan, kalau di media penayangannya tentang kasus kawin cerai seenaknya sekali. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar kiri kanan cerita perceraian, bahkan akhir-akhir ini tidak sedikit hamba Tuhan baik di Indonesia maupun luar negeri yang bercerai, betul tidak? Lalu anak-anak kita ini punya contoh pernikahan yang bagaimana? Sudah begitu, maaf para rekan pendeta, gembala saya minta maaf, tapi saya harus ngomong, sudah begitu. Pemberkatan nikah di gereja itu cuma pro forma. Lihat, biasanya ya nggak semua, tapi rata-rata. Jawab pertanyaan saya. Biasanya kalau saudara hadir pemberkatan nikah, itu yang ada sedikit atau banyak? Sedikit. Memang kok zaman sekarang orang senang makan gratis ya? Serius. Nah, sudah yang datang sedikit, maaf, khotbahnya pendek lagi. Iya atau tidak? Nah, sudah demikian, lalu anak-anak kita itu mau cari model pernikahan yang bagaimana? Yang terakhir ini, izinkan saya ngomong kalimat yang sangat tidak enak. Di media dicekoki kawin cerai seenaknya. Berita-berita di sekitar hidup kawin cerai juga. Lalu kalau anak-anak kita ingin mendengar soal pernikahan, lalu mereka ikut hadir, mungkin omnya menikah, tantenya menikah. Seharusnya itu kesempatan gereja memberitakan hukum-hukum pernikahan dan arti pernikahan. Di pemberkatan nikah keluarga juga khotbahnya pendek lagi. Sudah begitu, banyak atau sedikit ayah ibu yang rajin bertengkar. Banyak atau sedikit? Nah, berarti dari dalam diserang oleh orang tuanya sendiri, pernikahan tidak betul. Dari luar diserang juga. Lalu mau contoh dari mana lagi?
Betul nggak kok kita lihat fakta ini? Maka itu anak-anak Tuhan, marilah kita ambil keputusan bahwa Tuhan itu sangat-sangat memerlukan keluarga di dunia. Kok nggak ada yang ngamen lagi? Sangat. Nah ini yang kita harus pelajari. Siapa pernah meneliti kata berkat yang pertama kali muncul di Alkitab? Kalau ada yang tahu saya beri hadiah, tapi beli sendiri hadiahnya. Di mana ayat pertama dalam kitab suci kita tentang kata berkat? Kejadian itu 50 pasal, Bapak Ibu. Yang mana? Kok Kejadian saja disebut? Maaf. Jangan marah ya. Sini kalau ngomong apa adanya begitu. Ayo, di ayat mana pertama kali ada kata berkat diucapkan? Nggak boleh lihat kamus. Nggak mau saya, awas. Saya dari ketahuan dilihat kamus Alkitab. Awas. Oke, daripada suara bohong, saya ngomong langsung. Puji Tuhan, tepuk tangan. Suami dari ibu ini sekarang jadi atas pendidikan di KBRI Perancis. Seorang dosen yang luar biasa. Berapa kali kami ketemu di Perancis waktu anak saya masih sekolah di Perancis sana. Kejadian 1:28 adalah kata berkat yang pertama diucapkan Bapa di surga. Ayo kita lihat. Dan hebatnya pada waktu peristiwa apa? Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka begini-begini. Ini waktu apa? Loh, waktu apa ini? Pemberkatan, bukan penciptaan. Pemberkatan pernikahan. Berarti semua umat manusia. Karena di ruangan ini ada 2 anak saya yang muslim ikut. Bahkan tadi pagi yang satu waktu sahur saya bangunin dia ketiduran. Mereka saya ajak selalu. Saya bilang, kamu ikut Papa bukan karena agama. Enggak, Papa enggak perlu agamamu, dengan kebenaran. Maka itu harus tahu. Ternyata kata berkat itu dimulai oleh Bapa di surga dalam pernikahan. Di luar pernikahan tidak ada kata berkat. Nah, kata berkat ini luas. Izinkan saya mengajarkan fakta ini karena masih banyak orang belum mengerti. Kalau saudara mendengar Tuhan memberkati, orang itu diberkati Tuhan. 100% konotasi yang muncul di benak kita adalah dia kaya, rumahnya bagus, mobilnya luar biasa, setahun 5 kali ke luar negeri. Salah. Catat. Kata berkat yang betul itu begini. Segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, itulah berkat Tuhan. Dahsyat sekali bukan? Jadi selama saudara masih bisa beli apa-apa, buat apa-apa karena uang, jangan pernah libatkan Tuhan. Sebab Tuhan itu bermusuhan dengan uang. Loh kok nggak amin? Nggak tahu ayatnya. Oke, saya buktikan. Matius 6:24, cepatan ayo. Matius 6:24. Lihat, saya mau katakan kepada saudara, musuh Tuhan itu bukan setan, tapi uang. Lihat ayat ini, Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi, menghamba, takluk kepada Tuhan dan kepada apa itu mamon? Uang, saudara. Jadi Tuhan itu musuhnya bukan setan. Setan sudah kalah sejak Yesus bangkit. Tapi uang belum pernah kalah sampai hari ini. Catat itu baik-baik. Kesimpulannya ya, jangan tersinggung ya. Tapi kita bisa diskusi nanti. Satu-satunya nilai, ukuran, standar saudara dan saya betul-betul berharap Tuhan ketika saldo kita 0. Selama
ada duit jangan ngomong Tuhan. Tuhan kan bilang pret gitu. Nggak ada duitmu kok ngomong aku, nggak bisa. Betul? Saya beri contoh kecil. Ada orang kaya ke dokter. Ini nggak taunya barengan orang miskin juga, tapi dua orang nggak saling kenal. Setelah dokter diagnosa, biopsi semuanya setelah sekian hari, dokter memvonis maaf, ternyata saudara berdua terlambat, kanker stadium akhir. Dengar ya? Siapa tadi? Orang kaya kan? Orang miskin. Pertanyaan saya, siapa dari dua orang ini yang berharap Tuhan? Betul. Betul. Yang miskin hanya Tuhan. Yang kaya Singapura. Enggak usah bilang duit lah, taruh radikal. Ke Singapura, ke Penang, ke Amerika. Apakah salah berobat ke sana? Tidak. Tapi masalahnya, selama ada duit, kita nggak akan pernah bisa berkata aku berharap Tuhan. Nggak bisa. Maka itu Tuhan Yesus bilang, siapa yang susah masuk surga? Nah, maka itu jangan pengen kaya, susah masuk surga. Lu serius? Yang kaya-kaya menakutkan diri. Susah masuk surga, tahu tidak? Hebatnya Tuhan kita. Jadi siapa musuh Tuhan? Uang. Bukan orang kaya, jangan dong. Orang begitu orang kaya. Sampai bilang tadi takut saya. Saya ini kaya loh sebabnya. Jadi baju saya pilih-pilih emas semua ini enggak. Alasannya cuma satu, nggak bisa berharap Tuhan 100%. Selama masih ada uang di hidup kita, mustahil bin mustajab untuk berharap Tuhan. Itu sudah hukum alam. Maka itu saya katakan lagi, apa tadi berkat Tuhan? Loh, masa lupa? Iya, segala sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang, itulah berkat Tuhan. Jadi kalau ayat ini berkata, diberkatilah mereka dalam rumah tangga, dalam pernikahan, itu gak ada urusan uang. Siapa pernah baca tulisan dari NN, gak dikenal sampai hari ini? Apa yang uang bisa beli? Uang bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi uang gak bisa beli tidur. Uang bisa beli obat-obatan yang mahal, tapi uang gak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli alat-alat hiburan yang ratusan juta, home theater apalagi di rumah, tapi uang gak bisa beli kebahagiaan dan sukacita. Dan banyak lagi yang lain. Kalau di ruangan ini suami istri sering bertengkar gara-gara yang satu hobi mobil mewah terus saja, yang satu itu nggak tahu. Biasanya yang satu ini siapa, yang satu itu siapa. Biasanya dalam pernikahan. Cepat. Biasanya suami dan istri siapa yang lebih apa suka? Oh, hobinya mobil mewah. Suami kok, istri bagaimana? Jarang ada istri hobi mobil mewah. Adalah satu itu. Nah, seringkali suami bertengkar sama istri. Istri hemat-hemat, ngapain beli mobil mewah? Gini loh saudara, kalau saudara pantat mobilan, ini kok gak enak. Tahu kata pantat mobilan? Begitu dapat iklan mobil baru, ini pantat jaga, duit gimana? Pengen nyoba saja mobil baru ini. Nah, yang begitu itu bertobat daripada ribut suami istri. Ingatkan semua orang, semua kita pada akhirnya mobil terakhir yang kita naiki pasti mobil jenazah. Masa ada orang mati naik bajai? Kalau toh mobil terakhir kita naiki mobil jenazah, ya belajar latihan mobil jelek mulai sekarang gitu. Supaya kalau hari itu tiba kita di mobil jenazah itu nggak protes, kok jelek ya mobil ini, nggak begitu masuk. Maaf. Oke, kita lanjut. Berarti tidak semua orang kaya itu dapat berkat Tuhan.
Loh kok enggak amin? Berarti tidak semua orang kaya itu dapat berkat dari Tuhan. Kenapa? Saya mau berikan 3 resep untuk saudara kaya dengan gratis. Mau tidak? Wih, semangatnya. Gak usah bayar kepada saya, kan ini hukum alam. Nah, orang yang melakukan 3 hal, yang dapat 3 hal ini, gak usah bertobat, gak usah beragama, gak usah kenal Tuhan, jahatlah, apa saja, tetap kaya, karena ini hukum alam. Maka itu saya katakan, jangan pernah mengukur berkat Tuhan dengan materi. Jangan, itu salah besar. Sebab uang itu saingan Tuhan kita. Dia gak mau disamakan, harus milih salah satu. Catat supaya nggak lupa, bagikan pada semua orang. Resep ini sudah dipakai oleh banyak orang dan mereka berhasil. Tapi saya nggak ingin punya resep ini karena ngeri. Satu, tiba-tiba dapat warisan, kaya nggak? Nah sudah, ya toh itu nggak usah berdoa. Nomor 2, rajin dong, rajin. Kalau sudah punya toko di pasar atau di mana, yang lain bukanya jam 6 pagi, saudara buka jam 4 subuh. Yang lain tutup jam 8 malam, saudara tutup jam 10. Pasti kaya. Betul tidak? Ini hukum alam. Nomor 3, pelitlah. Oke, nomor 1 apa tadi? Dapat warisan. 2, rajin. 3, pinter, langsung hafal kalau begini nih. Aduh, kalau diajak ngomong duit kok pinter semua, heran saya. Jadi kalau saudara, orang pelit itu kalau beli ikan, kepalanya saja. Dan orang begini nih jangan coba-coba melihara kucing, kucingnya mati. Sebab 4 hari pertama hanya makan kuah sup kepala ikan. Hari kelima baru tetelannya. Sudah hancur itu. Maka itu kucing gak pernah kebagian. Nah, hidup kaya begini tanpa Tuhan pun kaya. Setuju? Maka itu jangan ukur berkat Tuhan dengan kekayaan. Gak ada sama sekali. Apa sih orang pelit itu? Orang pelit banyak atau sedikit? Sangat banyak, bukan cuma banyak, sangat banyak. Maka itu kaya-kaya karena pelit. Orang pelit itu begini. Ada orang kaya punya langganan dokter. Dan dokter ini sangat capek kalau si pelit ini datang. Kalau berapa yang periksa minta obat yang murah terus. Satu hari anaknya yang paling kecil, namanya anak nakal, Pak, nangis. Kenapa? Kacang hijau Pak masuk kuping, kacang hijau. Ngapain kamu masuk kuping? Mau orang diperiksa, aduh dalam sekali. Dibawa ke dokter langganannya. Dok, kenapa lagi? Anak ini nakal dok. Masa kacang hijau bisa masuk kuping? Ya udah saya periksa. Waduh, Pak ini nggak bisa dicabut biasa. Terus, ya namanya orang pelit harus operasi. Apa dok operasi? Masa harus operasi begitu? Nah, karena saya tahu operasi itu mahal. Ada yang gratis kok Pak. Nah, saya mau gratis saja. Oke, ini resepnya. Bawa pulang ke rumah, tetes air 3 hari, tumbuh kecambah, cabutlah. Nah, itu gratis. Orang pelit kok awas yang pelitnya, awas. Maka itu orang kaya susah masuk surga, saudara, karena pelitnya itu tadi. Oke guys, supaya nggak makin banyak tersinggung, saya lanjut. Jadi berkat Tuhan hanya datang karena dalam keluarga. Apa keluarga itu? Nah ini firman-Nya. Kejadian 1:26. Pelan-pelan ya, saya sudah janji tadi, kalau ini gak cocok buat saudara, jangan bantah. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya begini-begini. Masalahnya di mana? Firman ini masalahnya di mana?
Masa nggak tahu? Di mana? Enggak, coba masalahnya di mana firman ini? Gini aja lah. Tuhan itu berapa? Satu. Tapi, nah, kenapa dia ngomong kita? Nah ini masalahnya, beda. Orang Sulawesi Utara, kita itu lain dengan kita bahasa Indonesia yang benar. Betul? Ayo, kalau orang Sulawesi Utara bilang kita itu maksudnya siapa? Saya. Nah, orang Sulawesi Selatan lebih kacau lagi. Ada orang Makassar di sini? Oke, kita mau kemana? Loh, bingung tidak? Orang Makassar bilang kamu itu kita. Saya pertama bilang, orang itu tanya, kita mau kemana? Saya nggak jawab dong, kita siapa? Ternyata orang Makassar itu lebih kacau. Orang yang di utara ngomong kita itu kamu, yang di selatan ngomong kita. Orang Sulawesi Utara ngomong kita itu saya, ngomong kamu itu kita, orang Sulawesi Selatan. Nah, ini beda. Ngerti maksudnya? Jadi lebih dari satu dong. Ini huruf besar loh kayaknya. Bahkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin, mereka bingung lihat ayat ini. Karena saya banyak bergaul dengan mereka, sehingga saya mau jelaskan. Nah, gara-gara saya bergaul dengan orang-orang muslim itu, saya belajar kenapa kita. Dalam teologi mereka percaya ini Tritunggal. Ternyata bukan. Kalau kita membaca Alkitab dengan sudut pandang keluarga, maka kita menemukan rahasia yang luar biasa. Coba kita lihat. Kalau suami istri lagi berdua, nggak ada anak-anak, nggak ada siapa-siapa, berdua. Kalau dua orang ini ngomong, kata pengganti orang pertama mereka ini apa? Nah, tapi saya bingung. Kok kita? Berarti siapa ini kita yang di surga? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya belum percaya. Pelan-pelan. Ternyata dalam hukum surga, dua orang laki perempuan yang menikah itu menjadi berapa? Lihat jari saya. Ini berapa? Ini. Pintar semua kalau begitu. Berarti matanya masih baik semua. Maaf. Nah, dalam firman Tuhan, setelah dua orang laki perempuan disahkan jadi suami istri, itu satu. Jadi walaupun dua orang ini berkata kita, tetap satu. Tapi kok ada bapak kami dalam surga? Nah ini dia. Kalau sudah menikah, istri disebut dengan nama, kok kayak nggak pernah menikah semua. Suamimu gitu loh, kok susah bener jawabnya. Loh ya toh, nyonya siapa? Betul, ibu siapa? Maka itu saya pesan, kalau nanti punya anak perempuan, nggak usah sibuk cari nama. Sudahlah, nama sebagus apa saja. Misalnya ini cucu saya namanya Eudora, panggilannya Rara. Eudora, Priscilla, Yohana, Angelina, aduh bagus. Misalnya, nama dia nggak panjang hitung, cuma satu hari dia pacaran dengan Joko Gundul. Akhirnya menikah. Cepat jawab. Maka Eudora, Yohana, Angelika, Priscilla siapa? Hilang. Disebut nyonya Joko Gundul. Nah, jadi sudah. Kalau anak perempuan kok cocok, jangan marah saya ngomong. Karena pasti diambil suaminya. Betul tidak? Nah, begitulah kata kita. Jadi siapapun yang menikah, kalau dia perempuan, namanya habis karena nama suami. Kepala dengan tubuh, hanya Alkitab yang mengajarkan pernikahan itu suami kepala, istri tubuh. Maka itu sebelum pernikahan disiapkan. Laki-laki siap kehilangan badan tidak. Kalau nggak siap jangan menikah. Perempuan dikonseling, ditanya siap kehilangan kepala tidak. Karena kalau ini nggak mau hilang, bayangkan tubuh satu kepala dua, namanya monster. Kepala satu tubuh dua, kembar siam dong.
Betul? Alkitab itu luar biasa. Harus satu kepala dan satu tubuh, nggak boleh lebih. Sama sekali tidak. Ini hukum yang luar biasa. Jadi ketika seorang laki-laki mau menikah, dia akan potong badannya. Seorang perempuan mau menikah, dia potong kepalanya. Lalu kepala perempuan dipasangkan ke tubuhnya laki-laki. Itu yang dikubur. Yang hidup cuma kepalanya laki-laki, tubuhnya perempuan. Maka itu artinya salah satu tanda saya ngecek pernikahan ini harmonis atau tidak. Berarti seorang laki-laki setelah menikah dia punya perutnya sendiri, tidak? Jawab, punya perutnya sendiri enggak? Tidak. Nah, salah satu ngeceknya saya. Berarti selera makan suami berubah. Tidak boleh ngotot dengan selera perutnya. Dia harus pakai perut istrinya. Jadi kalau suami laki-laki sudah menikah, dia tetap ngotot kesukaan masakan mamanya terus, ya kawinlah dengan mamamu. Kok repot? Betul? Betapa banyak pernikahan ribut gara-gara masakan. Tolong ya suami-suami, saya tonjok kalau ada ketahuan di sini. Jangan pernah berkata pada istrimu, kenapa sih kamu gak bisa masak kayak mamaku? Kenapa gak bisa masak kayak mamaku? Ayo jujur, mana ada istri gak tersinggung kalau suaminya ngotot minta masakan kayak mamanya? Tersinggung gak? Nah, awas begitu. Jadi kalau ada yang begitu suruh kawin dengan puji Tuhan. Maka itu jangan kawin dengan anak mama. Nanti mati muda kamu. Betul? Anak mama itu ngerepoti betul, saudara. Ya, kalau kalau mau nggak repot nunggu mamanya mati dulu, dah gitu aja. Maaf. Janji ya. Nah, begitu pula perempuan. Setelah menikah, ini kata ini agak kasar tapi ini fakta. Perempuan setelah menikah itu nggak punya otak. Loh, boleh nggak saya ngomong ini? Kok tertawanya nggak enak begini? Loh, jawabnya atau tidak? Kemana otaknya? Sudah dikubur. Loh, ya tuh kan nggak punya otak, kepala jadi dikubur kok. Kok kayak baru ngerti semua sih ini? Nah, itu sebabnya hanya Alkitab yang memberitahu pernikahan itu seperti orang berlayar. Gak ada orang memberi selamat ucapan nikah, selamat naik pesawat ya. Lucu gak? Gak ada. Selamat naik kereta api, gak juga. Ayo, kalau kita memberi ucapan selamat secara selamat mengarungi bahtera kehidupan. Saudara, bukan cuma karena zaman dulu belum ada pesawat, kereta api dan mobil, tidak. Tapi ini hukum. Tidak semua kita pernah naik urusan dengan air, tapi kita semua tahu. Semua kendaraan, baik mobil, kereta api, pesawat, harus minimal sopirnya 2. Jawabnya atau tidak? Tapi hanya kapal nakoda harus 1. Loh, betul tidak saudara? Renungkan itu. Ini penting sekali. Maka itu kalau sudah menikah, kepala harus 1. Maaf ya para istri, kamu sudah punya otak. Jangan marah saya ngomongin. Nah, kalau dalam rumah tangga ada 2 otak, itu keluarga otak-otak. Oh, saudara. Banyak nggak rumah tangga otak-otak? Banyak karena otaknya 2. Harus 1. Saudara pelajari hukum internasional. Lihat peristiwa kapal tenggelam. Yang pertama itu Concordia, kapal yang tenggelam di kapal pesiar besar itu ya. Yang kedua yang di Korea Selatan. Ternyata dalam hukum internasional, setiap kapal kecelakaan, bukan pesawat, bukan mobil, bukan kereta api, selalu nakoda yang bertanggung jawab.
itulah Yesus Tuhan kita. Bahkan dalam hukum internasional, nakoda tidak boleh meninggalkan kapal sebelum semua penumpang dicek tidak ada di dalamnya. Begitu nakoda meninggalkan kapal dan masih ada penumpang, hukumannya double. Ternyata begitulah tugas suami dalam keluarga. Maka itu laki-laki, kalau kalian mau menikah, mikirlah 16 juta kali. Kawin tidak 1 kali, kawin tidak 2 kali, sampai 16 juta kali. Lu serius? Maka itu gadis-gadis jangan asal milih cowok. Betul? Tunggu waktunya. Saya mau tunjukkan ayat ini. 1 Korintus 7 ayat 1. Aduh, saya pertama belajar ini saya kaget, kok bisa ganas sekali Tuhan ya. Lihat 1 Korintus 7 ayat 1. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah, baca sama-sama 1, 2, 3, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Wah, perang dunia keempat ini. Saudara, saya lama mempelajari firman ini. Kenapa Tuhan berfirman adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin? Artinya begini, para suami dan para anak muda, dengar. Menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Karena hampir di seluruh dunia sama aturannya. Presiden itu maksimal 2 periode. Betul? Lu ya atau tidak? Awas kamu bilang suami 2 periode. Periode sama siapa? Awas kamu, enak saja. Maka itu tanggung jawabnya berat. Saya persingkat. Begitu seorang laki-laki berkata ya dalam pemberkatan pernikahan dan gembala menyaksikannya, ya, I do bahasa Inggrisnya. Detik itu juga dia berpangkat suami yang statusnya mewakili Tuhan Yesus di dunia. Ini gak main-main. Menjadi suami itu gak asal ya, gak asal ke gereja, gak asal ke catatan sipil atau KUA, enggak. Mewakili Tuhan Yesus di dunia. Berapa waktu kemudian istri wakil Yesus ini melahirkan. Detik pertama dia mendengar tangisan bayi pertama anak dia. Detik itu juga orang yang sama dia mewakili Bapa di surga untuk di dunia ini. Karena begitu beratnya, kok jadi sunyi-senyap ya, takut semuanya. Saya kaget juga kalau sunyi-senyap begini. Tadinya ribut kok jadi sunyi. Begitu beratnya menjadi suami karena mewakili Yesus dan pencipta alam semesta. Begitu kita gagal para suami, gagal kehidupan ini. Maka itu ada firman ini. Kalau kamu laki-laki enggak bisa jadi suami yang mewakili Yesus dan jadi ayah yang mewakili Bapa di surga, lebih baik kamu gak usah kawin. Besok kalau ukuran barat adalah Father's Day besok. Indonesia belum umum, tapi ada kelompok yang akan memasyarakatkan Father's Day. Saya setuju besok. Kalau Mei minggu kedua itu Mother's Day buat orang barat. Bagus. Ayah-ayah ingat, gak gampang kita jadi suami dan jadi ayah. Tugasnya berat. Jadi saya setuju. Kalau saya bilang laki-laki yang mau menikah, mikir berapa kali tadi? 16 juta kali. Kawin tidak, terus kawin. Karena suami jadi papa itu berat, risikonya besar. Maka itu saya mungkin satu-satunya pendeta yang dikenal sadis di Indonesia. Kenapa? Karena kalau saya berkati pernikahan dalam konseling, pengantin laki saya minta berani berjanji. Salah satu kalimatnya, aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Itu harus diucapkan. Loh, kok tertawa? Karena
Karena banyak suami kurang ajar loh saudara. Istri nggak boleh gemuk, suruh langsing terus ngawur aja. Dengar suami-suami, hormon perempuan itu ditakdirkan jauh lebih cepat melar daripada hormon laki-laki. Setuju ibu-ibu? Nah itu dia. Apalagi kalau perempuan sudah pernah melahirkan, itu sulit, kempes lagi itu sulit. Maka itu kejam suami-suami yang memaksa istrinya jogging, nungging, aerobik, senam supaya kurus. Awas kamu suami-suami. Tolong para istri, laporkan saya kalau suamimu menyiksa kamu. Nanti saya berdoa supaya suamimu yang hamil dan punya anak tahu rasa nanti. Susah. Betul ibu-ibu? Nah, makin terus lengkap janjinya. Bukan cuma baik susah maupun senang, sakit atau sehat, kaya atau miskin. Itu kuno, sudah kuno. Saya minta harus ngomong, aku terima kamu istriku, kurus maupun gemuk. Nah supaya aman pernikahan. Ya tapi kok sudah suami janji begitu, terus jangan makan seenaknya dong. Mikir juga gitu. Maaf. Yang kedua saya bilang gini, kalau aku selingkuh aku mati. Nah ini banyak yang nggak mau. Saya bilang nggak bisa. Mengapa saya minta kepada semua laki-laki kalau mau menikah, dan saya yang memberkati, harus berani ngomong kalau selingkuh mati. Karena kayak tadi, lebih baik laki-laki tidak kawin daripada nggak bisa jadi wakil Yesus dan wakil Papa di surga. Hancur dunia. Coba saya tunjukkan ayat 1 lagi ya. Malaki 4 ayat 6. Ngeri. Iblis sudah tahu bagaimana cara menghancurkan dunia. Ternyata nggak pakai perang nuklir, nggak pakai tsunami, nggak pakai gempa bumi yang 11 skala Richter. Itu jadi apa enggak? Cukup ayat-ayat dirusak, dunia hancur. Malaki 4. Oh ya, ada banyak program di komputer ayat 6-nya nggak ada. Tapi saudara punya ya, catat, nggak ada ya. Atau mungkin bahasa Inggrisnya kalau nggak ada bahasa Inggris. Aneh saudara, ada berapa program saya tahu ini nggak ada ayat 6. Oke, dikatakan begini, maka Tuhan akan mengutus utusannya dengan kuasa Elia. Oh ada, oke. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak. Hati siapa? Bukan ibu-ibu, bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Ingat waktu masih kecil, papa kita bisa salah, mama juga bisa salah. Betul? Pertanyaan saya, anak-anak lebih mudah memaafkan ibunya atau bapaknya kalau dua-dua salah? Nanti ada ayat yang saya tunjukkan. Kok bisa anak-anak itu lebih memaafkan ibunya? Jadi begini, papa-papa, di hidup anak-anak ada konsep yang Tuhan taruh. Mama boleh salah, tapi awas papa. Lu kok tertawa dikasih tahu? Hebat ini, gak takut semua ini orang-orang ini. Oke sudah. Jadi anak-anak itu sudah punya naluri seperti itu sejak kecil. Kalau ibuku salah, aku maafkan, tapi gak bisa bapakku. Aneh loh saudara. Tapi ada firmannya nanti sesi berikut saya tunjuk. Atau sekarang lah ya. Tapi tunggu dulu. Loh mana ayatnya kok hilang? Oi. Mana? Hah? Belum. Jangan dihapus dulu kok, saya belum tahu, belum beritahu. Oke, nah ini dia. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik pada bapak-bapaknya. Saya ganti kata ini. Kalau gereja tidak berhasil membuat para ayah bertobat, menyayangi anak-anaknya lagi, maka aku akan tetap datang ke bumi. Kan Yesus janji datang 2 kali bukan? Tapi bukan untuk memberkati, tapi untuk memukul bumi sehingga musnah. Saya dapat rahasia ini bulan September tahun 84 waktu saya di Salatiga. Sejak September 84 itu sampai hari ini, bukan sampai selama saya hidup, saya akan tetap mengerjakan ini. Membuat suami-suami, ayah-ayah bertobat. Sakit hati anak-anak kalau bapaknya yang melukai. Betul tidak? Sakit.
Jadi iblis tahu untuk menghancurkan dunia, hancurkan ayah-ayah. Begitu ayah-ayah dirusak, dengan sendirinya bumi musnah, saudara. Ngeri enggak? Maka itu jadi suami, jadi ayah itu enggak main-main. Kolose 3:21. Ini penting sekali. Hai siapa? Enggak ada ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu enggak penting, jangan tersinggung dulu. Tunggu. Hai ayah-ayah, janganlah sakiti hati anakmu. Ini terjemahnya kurang tepat. Supaya jangan mereka jadi pemberontak. Itu yang betul. Saya ulangi lagi, sesalah-salahnya ibu anak mudah memaafkan. Tapi sedikit saja ayah salah, ngeri. Ada 3 hal besar, nggak banyak sebetulnya, tapi ini fatal. Bukan 5, bukan 10, cuma 3 saja yang membuat anak-anak luka hatinya dan jadi pemberontak. Catatnya para ayah, kita harus tahu. 1, jangan menyakiti ibunya anak-anak. Anak-anak marah. Berarti suami ngapain? Loh, nomor 1 yang membuat anak-anak sakit hati dan jadi pemberontak, ketika ibunya disakiti oleh ayahnya. Artinya suami mukul istri, suami menyakiti istri, anak-anak berontak marah. Waktu mereka masih kecil, dendam. Begitu umurnya 10 ke atas, timbullah bilang, aku bunuh kamu. Ternyata semua anak di dunia tidak akan pernah rela kalau ibunya disakiti oleh bapaknya sendiri. Maaf saya berkata, apakah betul begitu perasaan kita kalau kita masih jadi anak-anak? Jawab, tolong suami, jangan sakiti istri kita, supaya anak-anak gak jadi pemberontak dan benci kita. Nomor 2, anak disakiti bapaknya karena ingkar janji. Siapa pernah kaget bahwa anak-anak itu pegang janji papanya, janji mati, betul tidak? Seringkali kita berkata, loh kan papa main-main. Sakitnya anak-anak itu. Karena buat seorang anak, perkataan papanya itu berkuasa. Setuju gak saya ngomong ini? Masih ingat waktu kita masih kecil, kalau papa kita bohong, aduh saudara, ini gak usah papa. Minggu lalu kami di Bali, saya dengan 7 anak saya yang lain, nginep di hotel Bali Mandira, ya Jalan Fatma, Legian. Itu milik teman saya. Nah di situ ada kolam renang. Saya punya beberapa cucu di Bali. Nah ini yang masih kecil, namanya Garland. Jadi selama 3 hari itu tiap hari mandikan, liburan juga. Nah hari pertama dia takut. Ya waktu papanya luncuran dari atas, adiknya itu dipegang. Garlandnya seumur 7 tahun, adiknya baru umur 4 tahun. Adiknya lebih berani dari papanya, dari kakaknya. Hari kedua saya bilang, Opa gak akan izinkan kamu berenang kalau kamu tidak berani main luncuran kayak adikmu. Takut Opa, gak apa-apa, kamu coba. Saya terangkan begini, begitu. Hari kedua dia nyoba dan berhasil. Wah senengnya luar biasa. Terus saya bilang, kalau hari ketiga waktu Opa belum pulang dan kamu berani, nanti Opa akan mintakan izin, namanya Tante Nora yang punya hotel, pada Tante Nora, dan kamu boleh renang. Saya lupa. Hari ketiga dia renang lagi, hari keempat saya berangkat. Kemarin saya ditelepon oleh cucu ini, Opa sudah bilang Tante Nora belum? Ya ampun saya lupa. Ngerti maksudnya? Jangan asal ngomong. Pegang ini anak. Aduh. Akhirnya saya telepon langsung. Saat itu juga supaya nenek gak kecewa. Walaupun harus bayar karena gak nginep, gak apa-apa. Ngerti ya? Hal kedua, ayah bisa menyakiti hati anak karena ingkar janji. Hal ketiga, ketika ayah pilih kasih atau tidak adil pada anak-anak. Masih ingat waktu masih kecil, sakit gak hati kita kalau kita dibeda-bedakan? Sakit juga. Inilah 3 hal yang membuat ayah melukai hati anak. Baru ada yang lain.
1 Tesalonika 2 mulai ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 2 mulai 10. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan, betapa saleh. Saleh itu hidup takut akan Tuhan. Kalau bahasa Arab takwa. Adil dan baca dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kami yang percaya. Apa kata lain tidak cacat? Sempurna. Siapa ini? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti apa terhadap anak-anaknya. Stop dulu. Inilah firman Tuhan yang memberitahu kita bahwa seorang mama boleh salah, tapi seorang ayah tidak boleh salah. Wih, saya kaget. Maka itu ayah-ayah, setelah mendengar kebenaran ini, termasuk mengikuti live streaming dimanapun kalian berada, saudara-saudara. Tadi setelah sesi pertama saya forward kepada anak-anak saya di Amerika, di Eropa, di Australia untuk nonton di beberapa tempat di Indonesia. Ingat, mama boleh salah, tapi papa tidak. Tak bercacat. Begini ilustrasinya. Walaupun kita sudah tua, kalau nonton film akhirnya jagoannya mati, apa perasaan kita? Ngapain nonton tadi kalau begini? Aduh, lo betul tidak? Walaupun sudah tua, seperti itu kecewanya anak-anak kalau tahu papanya salah, menyakiti mereka dalam sekali. Oke, saya kembali. Jadi siapa kita di surga? Ternyata itu papa mama. Jadi Tuhan itu dalam teologi pasti jawabannya. Tuhan itu laki atau perempuan? Laki, karena Bapa kami dalam surga. Masalahnya kalau dia cuma hanya laki saja, lihat Kejadian 1 ayat 27. Cepat, ini bagian terakhir. Jangan takut, habis ini makan. Ya, sabar dulu, 10 menit. Yang puasa selamat menunaikan ibadah puasa. Karena ada 2 anak saya yang puasa. Osok di mana Osok? Mana? Oh, nggak ada. Masa tuh ada yang puasa? Oke, ya. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan dijadikannya, saya ganti ya, dia manusia itu dianya 1 bukan? Tapi bukan, harusnya 2. Kenapa? Titik koma, laki-laki dan perempuan. Kalau saya baca dengan kalimat yang betul, dijadikannya menurut gambar Tuhan, manusia itu tunggal dia, tapi isinya 2, yaitu suami dan istri. Diciptakannya mereka. Betul nggak? Ini suami istri. Loh, maksud laki dan perempuan ini kan suami istri. Nggak cuma asal laki sendiri, perempuan sendiri, tidak. Nah, laki dan perempuan Tuhan jadikan menurut gambarnya siapa? Ayo, menurut gambar dia sendiri. Nah, ini masalahnya. Kalau teologi berkata Tuhan itu laki saja, nah kasihan yang perempuan dong. Tuhan gak punya tetangga, gambarnya siapa? Lo ngerti gak maksud ini, saudara? Karena saya belajar Alkitab bukan dengan doktrin teologi, tapi saya belajar Alkitab dengan kacamata keluarga. Ingat dari sesi pertama tadi kita sudah punya konsep, kita akan belajar tentang keluarga dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Semua keluarga untuk kepentingan Tuhan. Jadi di surga itu ada papa mama, bukan suami istri. Maaf, bukan laki perempuan, papa mama. Pelan-pelan dulu, saya sudah dahului. Jangan ngawur, teologi apa lagi? Tunggu dulu. Saya janji itu tadi pasti banyak yang kaget.
Untuk menggambarkan papa ada di dunia, maka dia jadikan laki-laki. Dinikahkan, jadi suami, jadi papa. Untuk menggambarkan mama yang ada di dunia, dia jadikan perempuan. Jadi waktu menikah, jadi istri, jadi mama. Nah, inilah gambaran keluarga yang ada di benak papa kita di surga. Untuk mewakili keluarga di surga yang adalah kita, maka dia jadikan rumah tangga di dunia lewat kita semua. Jadi gambaran surga yang ada di dunia itu adalah suami istri, adalah papa mama. Coba 2 Korintus 5:20, tapi bahasa Inggris. Saya minta ya, 2 Korintus 5 ayat 20. Tolong bahasa Inggrisnya. Yang punya Alkitab bahasa Inggris coba lihat. Kalau bahasa Indonesia, nah itu betul tadi. Utusan. Now then, we are ambassadors for Christ. Apa itu ambassadors? Duta besar. Apa fungsi duta besar? Begini. Kalau ada orang Amerika pengen tahu Indonesia, tapi punya 2 masalah. Satu, nggak punya duit, masa jalan kaki dari mereka ke Indonesia? Karena mungkin. 2, dia nggak punya waktu. Jangan takut. Datanglah ke Washington DC, cari gedung kedutaan besar Republik Indonesia. Begitu orang Amerika ini masuk ke KBRI, maka dia langsung melihat, oh, seperti ini Indonesia. Sama seperti kita orang Indonesia. Pengen ke Australia, pengen ke Prancis, pengen ke Swiss, ya pengen ke Jerman. Gaji cuma 300.000. Kapan berangkatnya? Gak usah takut. Kalau ada waktu, kelilinglah ke Kuningan Jakarta. Itu banyak kantor kedutaan besar negara-negara sahabat. Kok tertawa? Dia jadi gratis, gak mau. Betul tidak? Begitu kita sampai ke gedung kedutaan besar negara-negara itu, ambil brosur, buku, lihat DVD, nggak bayar kok, boleh. Apalagi kedutaan Belanda itu bagus. Ada namanya Erasmus Huis, betul ya? Itu pusat kebudayaan Belanda, terbuka setiap hari kerja. Jadi kalau ada orang ingin tahu surga, misalnya tanya saudara, Pak siapa? Saya panggil Pak Bakti. Pak Bakti ini saya kenal dari tahun 80-an yang lalu. Daniel kemana? Oh, dari situ. Ya, ini anak saya kenal. Misalnya ada orang tanya Pak Bakti, Pak Bakti, saya ingin tahu loh, surga itu seperti apa? Jangan jawab, matilah dulu baru tahu surga. Awas jawab begitu, awas. Itu kejam sekali. Jawabannya adalah, ayo ke rumah kami. Karena kami ini kantor kedutaan besar kerajaan surga yang ada di dunia. Amin. Nah, itu rahasianya. Untuk melihat surga nggak perlu mati dulu. Ajak orang-orang itu ke rumah kita, keluarga kita. Kalau perlu suruh nginap. Lihat kayak apa surga. Tapi jangan sampai saudara ngundang tamu tuh tiap hari bertengkar. Aduh, jangan. Ini orang bilang, oh surga itu begini tuh. Hebat ya, kata ambasadors itu tadi. Jadi kata kita adalah perwakilan. Nah, saya nggak puas. Bapak berikan saya satu ayat bahwa Tuhan itu adalah ibu juga. Ini dapat. Coba buka Ulangan 32:18. Coba lihat, hampir selesai. Ulangan 32. Panitia, supaya jemaat ini, usul-usul yang hadir ini tidak merasa, masakannya apa makan siang hari ini? Yang live streaming jangan ikut-ikut makan di sini, cari sendiri di daerah. Serius panitia, saya tanya, apa menunya? Ayam goreng. Bosan ah, sering enggak. Cuma satu macam masakannya. Oke, dimaklumi. Kalau mau cari anak, masak sendiri. Udah? Saya mau ngomong apa tadi kok lupa?
Oh ya ulangan, mana ayatnya? Enggak keluar. Ulangan 32:18. Oh sudah lapar di bagian multimedia. Tadi Daniel dengan teman-teman juga, awas kamu lapar. Katanya di ruang itu banyak makanan. Tadi mereka bilang, oh di ruangan atas banyak makanan. Udah? Musa kalau menyebut Papa di surga sebagai gunung batu, betul enggak? Ini adalah Tuhan. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan. Maaf saya tanya, kalau Tuhan memperanakkan, dia mama atau papa? Gak usah ragu-ragu. Ini loh saudara. Dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Saya sujud, saya termenung, saya kagum. Kalau begitu di surga ada papa mama dalam kesatuan. Dijadikannya laki-laki untuk mewakili papa, dijadikanlah perempuan untuk mewakili mama. Satu hari saya bertemu, ini tahun 79, saya retreat di Jogja, ya mahasiswa Kaliurang, mahasiswa. Pembicaranya salah satunya saya, lalu Ibu Dorothy Mars. Dia profesor, dia doktor teologi, dia doktor apalagi, dia orang Jerman, warga negara Jerman tadinya, tapi dia orang Yahudi. Beliau masih hidup di Bogor sekarang, tapi maaf, dia sudah pikun sama sekali. Umur sampai 100 tahun. Dia tidak menikah. Dia pernah jadi profesor di ITB paling lama, pernah di UNER, ITS. Dia Kristen, dia pendeta. Dia pernah jadi pendeta di GKI Bandung. Jalan apa saya lupa. Ada yang tahu nggak ini? Bakti ingat nggak dulu ya, Ibu Dorothy? Saya lupa. Nah, waktu retreat di Kaliurang, wah kebetulan saya ketemu orang Yahudi. Saya banyak tanya, maaf termasuk tentang nama Allah semuanya itu, sampai kata ibu ini. Ternyata dalam bahasa Ibrani El Shaddai, pernah dengar nama itu? Ternyata bukan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan God the Almighty. Salah. Dalam bahasa Ibrani El Shaddai itu adalah Tuhan yang menyusui, Elohim yang menyusui. Wih, saya kaget. Nah, kalau Tuhan itu menyusui papa atau mama, amit-amit jangan sampai dari bapak netek ya anaknya, amit-amit saudara, awas itu. Betul? Nah, dari fakta ini saya menemukan pantas iblis benci keluarga harmonis, sebab mereka ingin meniadakan surga di dunia ini. Akhirnya saudara perhatikan, bangsa apa saja di dunia kalau menanyakan tentang rumah tangga saudara, rumah tangga teman, keluargamu seperti apa, mengapa cuma ada satu di antara dua pilihan? Keluargamu seperti apa atau seperti apa? Jawabannya surga atau neraka. Mana sih ada orang tanya, tanya ya Pak, Bu, keluarga Bapak Ibu seperti pasar atau mall? Ada kayak begitu? Ada. Mengapa dunia menanyakan keluarga kita seperti surga atau neraka? Ayo saya tanya, walaupun saya tahu jawaban saudara. Menurut saudara sekarang ini, presentasinya pernikahan dan rumah tangga lebih banyak seperti surga atau lebih banyak seperti neraka? Nah, berarti iblis berhasil, gereja yang gagal. Saya ulangi lagi, bukan gereja, lembaga, bukan lembaga sekolah teologi, bukan lembaga-lembaga Kristen yang lain. Menurut firman Tuhan ini yang mewakili surga cuma satu, rumah tangga, pernikahan, nggak ada yang lain. Karena ada papa mama di situ. Harmonislah papa mama. Tadi apa alatnya untuk harmonis? Mengampuni, terus mengampuni. Sampai kapan? Ya terus pokoknya. Kalau mau ngitung 70 kali 7 kali itu berapa hitung? Ya kalau ngitung kan jadi wasit sepak bola 2-1. 2 sama, tunggu 3-2. Jangan begitu dong, suami istri. Mentang-mentang lagi Piala Eropa, terus suami istri ngitungin skor salah. Awas, tidak ada. Saling mengampuni.
Mau berubah mulai hari ini? Sungguh. Ayat terakhir sebelum kita tutup di sesi kedua ini, termasuk saudara semua yang mengikuti dari live streaming ini, ayo kita merubah pernikahan kita sesuai firman Tuhan. Di dalam kata rumah tangga, saya coba-coba cari, kenapa ya kok rumah tangga bahasa Indonesia? Family, rumah tangga. Padahal kok saya otak-atik rumah dan tangga dan rumah, kok nggak ada? Ular dan tangga ada, tapi ini rumah tangga ini apa? Oke, saya percaya bahwa sebuah keluarga harus ada rumah. Sebelum saya lupa, maka itu anak-anak gadis, kalau ada cowok dekati kamu dan sudah yakin papa mama kalian dua setuju, gembala setuju, pertanyaan terakhir kepada cowokmu begini, hei, nanti kalau kita menikah, kamu berani janji nggak selingkuh mati? Lu serius? Kenapa tertawa? Kalau cowokmu langsung putus, dia mau selingkuh, gitu saja. Lu serius? Setuju cewek-cewek? Nah itu dia, harus jawab yang baik. Berani janji? Maka itu kalau saya konseling pernikahan juga begitu. Kalau dia awu-awu, sebenarnya selingkuh, saya kawin sana. Jangan takut, nggak akan mati kalau kita bertobat. Oke, yang kedua, Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Itu luar biasa loh. Apa yang dipelajari dari burung? Ternyata nggak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang dulu. Itu keren. Betul, keren bilang gitu. Maka itu cewek-cewek, pertanyaan yang lebih penting lagi buat cowokmu, kamu sudah punya pintu berapa? Apa artinya punya pintu? Apa? Pintar. Nggak harus beli, nggak harus. Kalau cowokmu jawab baru satu, itu sel penjara pintunya satu. Jangan mau. Mana ada penjara pintunya dua? Nggak ada, satu. Oke. Jadi sarang untuk tempat tinggal itu penting. Lagi sih nggak harus beli, nggak harus beli. Mau sewa, mau kontrak, terserah. Awas kalau kamu jawab, enggak kok Pak, terus saya nanti tinggal di Taman Mertua Indah. Awas kamu, Taman Mertua Indah, mentang-mentang mertuamu kaya. Awas kamu. Kalau saya di luar Jawa kan nggak ada genteng. Ya, kalau saya nggak tanya pintu, saya tanya genteng. Tanyain dia, sudah punya genteng berapa lembar? Ya, kalau di luar Jawa seng. Setelah pintu tanya, cowokmu sudah punya seng berapa lembar? Kalau jawabnya baru 2 lembar, itu kuburan. Ya kan saya cuma 2 lembar aja sengnya. Jadi harus punya sekian ribu genteng dulu, harus punya sekian ratus lembar seng dulu, baru boleh menikah. Kalau tidak, kamu malu dengan burung. Loh, cucu saya tertawa. Bahkan saya itu iri hati dengan burung loh saudara. Ayo buat sarang burung itu susah atau gampang? Mau coba? Ikat tangan kita ke belakang, dua-dua, pakai mulut kita cariin ranting-ranting kering. Buat sarang susah. Bahkan saya itu pernah mikir loh, ada nggak sarang burung diikat pakai fondasi? Lo jawab ada tidak? Tidak ada loh. Tapi yang saya kagum, jarang kita lihat sarang burung jatuh. Tapi lihat rumah orang fondasi gede-gede roboh juga. Burung itu hebat. Nah ini yang saya iri hati, dengar baik-baik. Ternyata sesusah itu mereka buat sarang. Kalau anaknya sudah netas dan sudah bisa terbang sendiri, nggak dipakai lagi loh. Nggak pernah kita melihat burung pakai kedua kali. Nah, suatu hari saya mikir gini, adakah konglomerat yang saudara kenal mau menikah buat rumah dulu? Setelah menikah, anak lahir, anak besar, rumah dibuang. Berarti siapa lebih kaya? Itu
repot sekali. Nah, itu cara belajar Alkitab. Gampang saja kok Alkitab itu dipelajari. Jadi belajarnya. Jadi gadis-gadis, apa pertanyaan 2 tadi? Yang pertama bukan itu. Kalau menikah kamu berani janji, nah selingkuh mati. Dengar cowok-cowok, mati kamu kalau nggak berani. Berarti kamu nggak akan kawin kamu. Kelihatan. Yang kedua tanyanya berapa pintu? Yang ketiga apa? Bukan, ini yang ketiga. Kalau cewek-cewek salaman dengan cowok, rasakan halus atau kasar. Yo serius. Jangan menikah dengan cowok tangannya halus. Pasti tukang make up dia. Harus menikah dengan cowok yang tangannya kasar. Berarti itu pekerja keras. Loh, ini pun ada ayatnya loh saudara. Enggak percaya coba buka Ratapan 3 ayat 27. Saya sampai kaget juga loh. Maka itu semua yang saya bicarakan ada dasarnya. Enggak asal ngomong. Ratapan 3:27. Mati cowok-cowok tangan halus, bertobat kamu hari ini. Kalau kamu cewek menikah dengan cowok tangan halus, kamu jadi babunya sampai mati. Kamu lihat aja, nggak percaya. Udah? Ayo baca sama-sama. Ini penting. 1, 2, 3. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk tanggung jawab pada masa mudanya. Ayat 28. Nggak main-main. Biarlah cowok itu bagaimana? Duduk sendirian dan berdiam diri kalau Yahweh membebankannya. Jadi anak-anak laki sejak masa muda harus diajar tanggung jawab supaya gedenya nggak cuma jawab tanggung-tanggung. Celaka kalau engkau gadis-gadis menikah dengan cowok yang cuma bisa jawab tanggung-tanggung. Apa artinya jawab tanggung-tanggung? On, gitu aja sudah. Nah, dan firman ini luar biasa. Biarlah sendirian. Maka itu anak mama celaka, saudara. Dari kecil semuanya mamanya. Umur 16 tahun disuapin. Goblok ini mamanya. Betul nggak? Hei, kok Kanjeng Soleh tertawa aja ini? Sudah SMP, sepatu masih minta diambilkan. Kalau saya ke rumah itu, saya tempel lagi dengan sepatunya sendiri. Biar. Lebih setuju nggak? Anak laki yang dimanja rusak dan merusak, saudara. Betul? Maka itu anak-anak laki, awas kamu gak bisa ngerapin tempat tidurmu sendiri. Gitu minta kawin, saya injek kamu. Gitu aja sudah. Anak laki-laki harus bisa belajar masak nasi dan setrika. Awas kamu. Dengar itu, cowok-cowok manja, bertobat kamu. Maka itu istri-istri saya sarankan, kalau saudara selalu diomeli suami, kok begini tuh masak, kenapa 3 hari masaknya sama terus? Gak usah marah. Bilang begini, mulai besok kamu yang masak. Selesai toh. Setuju istri-istri? Ya sudah, gak usah bertengkar gara-gara masakan. Awas suami-suami manja-manja bertobat. Saya marah pada anak-anak laki yang gak bisa setrika, gak bisa masak nasi, gak bisa cuci baju sendiri. Ngapain kamu hidup? Ini ayatnya, setuju? Awas mama manjakan anak lakinya, saya kubur nanti. Itu merusak. Setuju ya? Luar biasa Tuhan kita ini. Jadi semua itu ada dasar firman-Nya. Ini betul-betul yang terakhir ya. Selesai nanti setelah ini. Tadi kok terakhir terus. Sampai saya lupa tadi mau ngomong ayat mana ya. Berapa tadi? Tunggu sampai lupa saya bilang ayatnya. Sudah, Ratapan 3 sebelumnya tadi itu loh. Apa tadi?
Tunggu. Apa ada yang ingat nggak saya mau ngomong apa sebelum? Sudah, 32:18 sudah. Ratapan sudah. Tunggu. Kok nyangkut saya ini? Jadi nanti kasih berikutnya aja. Apa? Oh sudah, 2 Korintus 5:20 sudah enggak. Tadi sesudah itu loh saya mau ngomong satu ayat untuk menerangkan tentang ini dia Matius 18. Gara-gara saudara tertawa terus saya sampai lupa. Yang terakhir Matius 18 ayat 19 dan 20. Cepat ini yang terakhir. Jangan lupa ayam goreng, jangan lupa itu. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Tidak ada janji di firman Tuhan sehebat janji ini. Meminta apapun juga. Jadi terbatas atau tidak? Tapi ini masalahnya. Saya nggak percaya. Saudara percaya nggak? Saya beri contoh. Sekaya-kayanya seorang ayah dan seorang ibu kaya, apakah semua permintaan anaknya bisa dituruti? Nah, begitu pula Bapak. Tapi kenapa ada firman ini? Itu diskusi saya pertama kali. Ternyata begini Bapak jawab. Daniel, kamu baca baik-baik. Ini tidak untuk semua orang. Lalu untuk 2 orang. Dan gak asal 2 orang yang sepakat. Di situ saya belajar. Ingat tadi dari awal saya berkata, belajar firman Tuhan dari sudut pandang kacamata keluarga akan menemukan rahasia. Dalam perjanjian lama yang boleh membuat kesepakatan itu cuma Tuhan dengan gereja dan suami istri. Tidak ada yang lain. Saya tanya dulu, kira-kira kalau Matius 18 ayat 19 terjadi, setan kalah atau menang? Kalah total. Suami istri dijamin oleh surga, minta apapun juga itu pasti dikabulkan. Karena Tuhan tahu permintaan suami istri pasti seputaran keluarga dong. Masa ada suami istri doanya gini, Tuhan minta gajah 4 lah Tuhan. Lu ada gak suami istri doa begitu? Terus kamu mau kasih makan apa? Tuhan, kami minta pesawat. Loh begitu tidak suami istri? Tidak. Permintaan suami istri pasti seputaran keluarga, gak jauh-jauh. Itu yang dikabulkan oleh Bapa di surga. Dengan firman ini saya mengambil kesimpulan. Setiap anak-anak kita sakit, celaka, masalah, jangan salahkan anak-anak. Periksa papa mamanya, sepakat atau tidak. Begitu ketidaksepakatan terjadi di pernikahan kita, saat itu doa kita tidak berkuasa. Maka itu iblis paling mudah membuat kita gak sepakat dengan hal-hal kecil. Catat suami istri. Ayo, seringkali kita jengkel. Istilah gini, bisa gak kita dijubit dari jarak 3 meter? Jawab, bisa gak kita dijubit dari jarak 3 meter? Tangannya seberapa itu orang? Berarti yang paling bisa membuat kita sakit ada yang paling dekat dengan kita. Itulah suami istri. Tapi di sini hukumnya. Masalah yang sering terjadi di pernikahan kita itu bukan hal-hal yang besar. Rumah kena bom, enggak. Betul enggak? Masalah yang terjadi itu kecil-kecil. Meletakkan sandal, matikan lampu, betul enggak? Kancing baju, sisir. Betul ya, ngaku semuanya. Apa? Oh betul, puji Tuhan. Enggak yang gede-gede, itu yang kecil-kecil. Ada suami tidurnya harus gelap, tapi istri nggak bisa harus tidur terang. Nah, ini salah konseling. Dari awal ditanya dulu waktu mau menikah, ayo tidurnya bagaimana? Nah kalau nggak lucu. Masa mau tidur 2 kamar berbeda, ngapain kawin? Masalah lampu aja bisa ribut. Nutup pintu, buka pintu, ribut. Betul nggak? Ada saja.
Maka itu mulai hari ini jaga kesepakatan kita. Kalau suami kita jengkelkan kita, sadarilah bahwa kita juga sering jengkelin kok. Kok nggak amin pura-pura? Begitu pula sebaliknya. Kalau istri suka jengkelin kita, suami senyumlah. Kan sama-sama. Ngapain ribut? Ya sudah, minta maaf. Suatu kali saya bereskan pernikahan, simpel. Gara-gara gini, istri yang cuci baju, suami yang suruh jemur. Ini 21 tahun. Hah? Nah, suami ini gak tahu bagaimana. Jadi celana panjang dicuci, itu kan celana suami. Kan seringkali ini ngelipet gitu loh. Nah, istri bilang, kalau tiap kali kamu jemur, tariklah celana bawahnya itu loh. Ya, suami ini malas, selesai cocok gitu aja sudah, nggak tahu ini pakai apa. Nah, istri ini jengkel sekali, saudara. Saya bilang, aduh gitu aja kok repot. Ya sudah, mulai besok dia yang nyuci, kamu yang jemur. Loh, betul nggak? Tertawa mereka. Ya udah, yang kedua, lagi suami istri. Saya itu heran dengan suami saya. Saya suka belanja karena anak kami banyak. Jadi kalau saya belanja pulang ke rumah, tentengan banyak. Nah, saya tuh sering teriak. Harapan saya, ini istrinya, kalau tahu mobil saya datang, keluarlah. Dia enggak, duduk aja di TV. Jadi waktu saya angkat-angkat itu sudah nutup bagasi, nutup pintu tengah, segala macam. Saya ajari begini loh. Memang laki-laki itu agak dablek kok dari dulu. Setuju bapak-bapak? Nah, dengar tuh istri, dengar tuh. Nah, terus saya ajari gini aja dah. Kalau dia nggak mau, saya ajari. Jadi keluarkan dulu barang dari bagasi, terus kamu tutup. Setelah keluar juga dari dalam mobil, angkat kamu, kan bisa pakai pantatmu judul gitu kan, nutup pintunya. Ngapain repot? Saya bilang. Loh ya atau tidak? Loh ya atau tidak, saya tanya kok. Ya sudah, daripada ribut terus hal-hal kecil, apa nggak bosen? Sudah tua kok bertengkar terus, malu sama kucing. Betul? Jadi logikanya begini, logikanya seharusnya makin lama usia pernikahan, dua orang ini harusnya makin kenal atau tidak? Ya otomatis, tinggal serumah, setempat tidur, masa enggak kenal? Nah, logikanya kalau dua orang ini makin kenal, berarti pertengkarannya nambah atau kurang? Nah, saudara, yang betul. Ini saya tanya anak-anak mulu. Ayo. Maka itu kalau usia pernikahan kita bertambah, kok tambah kenceng pertengkarannya? Berarti nggak kenal dong. Nah, pertanyaannya, lah terus ngapain tiap hari di rumah kalau nggak kenal? Betul, ini celaka sekali. Satu hari ada suami istri bertengkar. Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Gara-gara kentut, sudah. Lu serius ini kok tertawa? Jadi akhirnya saya damaikan gini, ribut. Dia tanya, siapa yang ngentut ini siapa? Siapa yang ngentut ini? Dengar dulu ya. Waktu itu kamu berapa orang? Berdua. Ya sudah toh, kalau kamu gak ngentut, ya dia. Itu aja dibuat ribut. Nah, terus saya tanya lagi, berapa tahun kamu kawin? 24. Ini masa 24 tahun kawin nggak hafal bau kentut pasanganmu sendiri? Ini keterlaluan ini, gitu aja. Ayo, betul atau salah saya ngomong ini? Coba jawab. Jadi suami istri mulai hari ini jangan lucu-lucu lah. Jadi hal-hal kecil jangan dibesar-besarkan, goblok. Ayo, saya ngomong salah atau benar?
Nah, ingat loh, kasihan anak-anak. Aduh, kalau anak-anak lihat papa mamanya lucu-lucu kayak hari ini, aduh, itu anak-anak sehat-sehat walaupun cuma makannya tahu tempe. Amin. Kesukacitaan kita suami istri, kebahagiaan kita adalah kebahagiaan anak-anak. Mau mulai, ya tepuk tangan dong, tepuk tangan. Buatlah seperti itu. Jadi kalau yang satu marah, yang satu tertawa. Oh, bisa tambah marah? Nggak mungkin, berarti engkau kurang lucu gitu aja. Supaya ini nggak bisa tertawa. Menikah itu indah luar biasa. Ayat 20 terakhir 20. Loh, kan saya bilang tadi 19:20 kok. Nah, mulai hari ini jangan gunakan Matius 18 ayat 20 untuk membuka ibadah. Salah. Hampir semua gereja persekutuan doa kalau mulai, saudara, hari ini kita berkumpul lebih dari 2 atau 3 orang. Bukan. Begini yang betul. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, di situ kau ada di tengah-tengah mereka. Karena 2 orang itu sudah ada di ayat 19, yang adalah siapa tadi? Suami istri. Maka kalau ada suami istri, 2 orang itu berkumpul, lalu muncul orang-orang ketiga, siapa mereka? Anak-anak. Jadi papa mama anak-anak berkumpul. Ini di rumah dalam nama Yesus. Maka raja segala raja ada di tengah-tengah keluarga. Tepuk tangan, ini dahsyat sekali. Tapi ingat, syaratnya cuma satu, sepakat. Ayo kita ngaku. Kalau kita lagi jengkel dengan pasangan kita, bisa berdoa enggak? Nah itu. Jadi munafik. Maka itu kalau kesepakatan pernikahan kita jaga, selalu mengampuni. Sampai berapa kali? Nah, pintar 77 kali. Artinya kok bisa dihitungi, capek. Maka surga turun ke bumi. Bayangkan kalau setiap pernikahan ada Yesus Tuhan, Raja segala raja di tengah-tengah keluarga kita. Ada nggak setan goblok dan setan nekat berani masuk? Nah, yang goblok aja mikir kok masuk, apalagi yang pinter itu masuk saya. Amin. Maka kesimpulannya, kalau masih ada setan bisa masuk ke rumah kita, berarti kita 2 yang membuka pintu. Karena kita nggak sepakat suami istri. Itu saja. Anak-anak sakit, jangan dibawa ke dokter dulu. Papa mama bereskan apa yang salah di antara kita. Nggak usah ke dokter. Apalagi antibiotik ya, tolong dalam nama Yesus. Jangan anak-anak dikasih antibiotik. Jangan. Kekebalan tubuh mereka masih jauh lebih sempurna dari kita. Bahaya antibiotik itu. Tolong para dokter, jangan suka memberi antibiotik buat anak-anak. Walaupun cepat sembuh, tapi itu bahaya buat anak. Setuju ya? Mau hadirkan surga di keluarga kita? Hadirkan Yesus sebagai Raja. Dengan cara apa tadi? Sepakat. Selalu mengampuni. Selalu. Nah, bayangkan kalau Senin sampai Sabtu di keluarga kita Yesusnya hadir. Surga ada di keluarga kita? Tidak. Wah, begitu hari Minggu kita ke gereja, masing-masing keluarga bawa surga, bawa rajanya surga. Suasana ibadah luar biasa. Harusnya begitu, tapi yang sering terjadi, Senin aman, Selasa mulai, Rabu aman dikit, Kamis meledak, Jumat lebih aman, Sabtu babak belur, Minggu ke gereja, senyum, ayo senyum. Nusa bengkak-bengkak suruh senyum bagaimana? Ngerti maksudnya? Apa yang kita bawa? Neraka. Lagi sekali anak-anak jadi korban. Tuhan memberkati kita semua. Jadikan keluarga kita wakil surga di dunia. Mari kita menghampiri Tuhan.